Shalom, umat yang diberkati Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini saya mau mengundang semuanya boleh buka hati dan pikirannya. Kita mau masuk ke dalam ibadah. Kita fokus kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami ucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Bila Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu dengan sungguh ya Tuhan. Datanglah Roh Kudus-Mu bagi setiap kami.
kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan Engkau mengasihi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu Tuhan setia dan taat kepada Engkau dan mendengar suara Engkau Tuhan melalui online ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menaungi kami, Engkau yang menjagai kami. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus, supaya apa yang menjadi hal-hal yang memberikan kami, supaya kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kami diberi tema tentang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun badai dalam kehidupan kita. Kita percaya sekalipun badai dalam kehidupan kita, kita tetap taat dan setia. Itu menjadi tema kita pagi hari ini. Kita belajar bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang hari-hari ini, yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Pasti ada bimbingan Tuhan, pasti ada lawatan Tuhan. Meskipun ada beberapa hal yang menakutkan, terutama penyakit yang tidak pernah berhenti. Tetapi kita orang yang dipanggil Tuhan, yang selalu setia dan taat kepada Tuhan, tetap dalam kehidupan yang memang Tuhan inginkan. Biar hari ini saya akan memberikan ada beberapa poin tentang bagaimana kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama adalah iman yang teguh kepada Tuhan. Kenapa saya katakan iman yang teguh kepada Tuhan? Supaya kita lebih kuat lagi dalam Tuhan. Supaya kita lebih setia lagi di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Injil Yohanes 15, dikatakan ayat yang ke-13 dan 14, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi inilah fungsi sahabat. Yesus mengatakan dia adalah sahabat, dia adalah teman, dia adalah yang memang harus kita lakukan hari-hari ini. Karena dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka dari itu kita mempunyai iman yang teguh. Karena Yesus sendiri yang berkata, apa yang menjadi hari-hari ini. Banyak sahabat meninggalkan kita. Banyak teman meninggalkan kita. Karena ketakutan, karena penyakit, karena berbagai hal. Tetapi kita percaya hari ini. Di dalam firman Tuhan jelas. Kalau Yesus mengatakan sahabat, jika kamu buat apa untuk mereka. Dari itu kita belajar bagaimana tentang kesahabatan daripada Yesus. Maka dari itu kita mau melihat sisi daripada iman kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah teguh di dalam Tuhan? Apakah kita sudah benar di dalam Tuhan? Apakah kita sudah taat dan setia kepada Tuhan? Karena panggilan hari ini jelas. Kalau orang yang setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjagai kita, dan Tuhan juga memberkati kita. Di poin yang kedua dikatakan, patuhilah perintah Tuhan. Maka jelas, Tuhan memerintahkan kepada kita. Kita harus patuh, dan kita juga harus dekat kepada Dia. Karena sisinya bahwa kalau kita sudah mematuhi daripada perintah Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak apa yang kita inginkan. Maka di dalam firman-Nya jelas di Yohanes 4 ayat yang ke-3. 24 dikatakan,
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada Yesus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita mau melakukan pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Supaya ke depannya Dia akan melindungi, Dia akan menjagai, dan Dia akan memelihara kita. COVID sekalipun yang dihadapi hari-hari ini, ada ketakutan yang sungguh luar biasa. Tetapi di dalam Tuhan, itu semuanya tidak akan terjadi. Ini kita mesti belajar bagaimana kita harus patuh dan dari perintah Tuhan. Kalau perintah manusia aja seringkali kita tidak patuh. Kita jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau kita sudah patuh dari perintah Tuhan, meskipun apapun yang terjadi, pasti Dia akan melindungi. Karena dikatakan Dia adalah perisai bagi jalan setiap orang yang percaya. Kalau Dia adalah perlindungan, Dia ada naungan bagi setiap orang yang percaya. Hari ini kita belajar bagaimana kalau Tuhan sudah memerintahkan kita harus siap. Dimanapun kita melangkah dan berjalan. Kalau kita sudah bersama-sama Tuhan, ada perlindungan khusus. Maka kita di sini jelas dikatakan, sekali lagi saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ini bukan soal makanan jasmani. Tapi makanan yang Tuhan berikan adalah makanan sesungguhnya adalah perintah daripada Allah. Ini yang harus kita lihat bagaimana hari-hari ini kita harus belajar merenungkan firman Tuhan. Kita harus melihat bagaimana ajaran firman Tuhan. Supaya ke depannya kita juga melihat tuntunan daripada Tuhan. Poin yang ketiga dikatakan, mulai dari perkara kecil. Kita bisa belajar bagaimana kehidupan kita orang-orang yang dipakai Tuhan. Apakah kita mempunyai perkara-perkara yang kecil kita sudah lakukan dengan baik? Seringkali perkara-perkara kecil kita melanggar, tidak melakukannya dengan baik. Maka dari itu jelas di poin yang ketiga adalah mulai dari perkara kecil. Jangan langsung di perkara besar. Kita tidak akan kuat. Kita tidak akan bisa mengatasinya. Tetapi kalau kita melakukan dari perkara yang kecil, pasti Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Karena perkara yang kecil itu, kita harus tahu apa sih hari-hari ini. Pekerjaan-pekerjaan yang memang dianggap sepele, kita harus lakukan dengan baik. Mengunjungi, mendoakan, melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh dikunjungi. Mari kita lakukan dengan baik. Karena inilah perkara yang kecil, supaya Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Apa perkara yang besar? Kita lebih lagi lanjut untuk melayani pekerjaan Tuhan yang begitu banyak hari-hari ini. Banyak orang yang dipanggil, tapi yang sedikit yang dipilih. Poin yang ketiga, bagaimana perkara kecil, kita buka di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tadi panggilan Tuhan tentang perkara-perkara kecil. Bagaimana kalau dia setia dengan perkara-perkara yang kecil, dia akan memberikan lagi perkara-perkara yang besar. Ada kuasa-kuasa yang besar. Ada mujizat-mujizat yang besar. Kadang-kadang orang sudah dikasih mujizat yang kecil aja dia sudah merasa puas, merasa bangga. Tapi kita percaya kalau Tuhan sudah berikan perkara yang lebih besar. Ada kuasa yang lebih besar. Ada mujizat yang lebih besar. Ada berkat yang lebih besar. Pasti itu yang harusnya kita lakukan hari-hari ini. Kenapa bisa terjadi? Karena kita harus setia. Kata setia adalah kata yang memang butuh dimiliki setiap umat orang-orang percaya. Panggilan Tuhan hari-hari ini. Kesetiaan orang bisa diuji. Kesetiaan orang bisa
kita lihat bagaimana tentang ibadah, bagaimana tentang dia menyatakan kerinduan kepada Tuhan. Dia telah diberkati Tuhan, telah dipanggil Tuhan, tetapi ada badai sedikit pun, ada hujan sedikit pun, ada masalah sedikit pun, dia mundur daripada Tuhan. Bagaimana dia bisa setia? Bagaimana dia bisa melayani Tuhan? Bagaimana dia bisa datang kepada Tuhan kalau dia sendiri tidak setia untuk melayani Tuhan? Tuhan tidak memberikan perkara besar. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kesetiaan kita di perkara-perkara kecil. Kita belajar hari ini panggilan Tuhan. Karena perkara kecil itu hal yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Umat pilihan. Karena kita ini orang-orang yang dipilih, yang dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik apapun di dalam gereja, baik di dalam pelayanan-pelayanan musik, pelayanan-pelayanan mimbar, pelayanan-pelayanan diakonia dan sebagainya. Panggilan Tuhan jelas. Kalau kita menyelesaikan perkara-perkara kecil, dia akan memberikan lagi perkara-perkara besar. Perkara-perkara ini adalah melambangkan suatu kekuatan kita kepada Tuhan. Apakah kita sanggup dalam perkara-perkara ini? Ya, jadi intinya kita mau belajar. Kalau kita sudah mendapatkan perkara-perkara yang besar, ada mujizat pasti terjadi. Itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Kita belajar kehidupan orang-orang percaya sebagai umat Tuhan, sebagai yang dipilih Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kita tetap taat dan setia. Karena ini janji Tuhan. Kalau kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Meskipun badai menerpa sekalipun. Kita bisa lihat contoh saya kasih di dalam Yunus 1, ayat 1-3. Kita belajar tentang Yunus, bagaimana Yunus dipanggil untuk ke Niniwe. Tetapi dia pergi ke Tarsis. Karena Niniwe itulah tempat kejahatan yang luar biasa. Banyak penjahat-penjahat di situ. Dia takut, saudara. Karena kita tahu kalau kita belajar panggilan Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, di dalam setiap kehidupan kita tetap melayani Tuhan. Tetapi Yunus, dalam panggilannya dia takut. Dia lari ke Tarsis. Karena di Tarsis itu banyak makanan berlimpah, kekayaan berlimpah. Banyak sekali hal-hal yang memang menyenangkan. Seringkali panggilan kita sebagai pelayan Tuhan memilih yang terbaik. Saya lebih enak yang banyak duitnya, yang banyak hartanya. Kalau panggilan-panggilan tentang di bawah, panggilan-panggilan yang menakutkan, saya tidak siap. Ini yang terjadi dengan Yunus. Apa yang dialami Yunus? Dia lari. Tetapi ada 4 poin yang dia hadapi. Pertama apa? Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia dapat hal yang sangat menakutkan. Dia mendapatkan ombak yang begitu besar di kapalnya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita mendapatkan gelombang ombak yang begitu besar di dalam keluarga kita. Kita sudah bimbang, sudah ragu untuk mengikut Tuhan. Begitu juga Yunus, waktu dia dapat gelombang ombak begitu besar, dia takut. Dia merasa dia bersalah. Poin kedua dia katakan bahwa pas Yunus dapat badai yang begitu besar. Badai kehidupan yang begitu besar. Yunus mendapatkan badai. Dia lebih takut lagi. Karena gelombang itu akan mematikan. Dia merasa bersalah dalam panggilannya. Dia menghindar dari panggilan Tuhan hari-hari ini. Karena badai kehidupan setiap orang pasti dihadapi. Kalau kita orang yang percaya, Yunus juga seperti itu. Dia ketakutan. Dia menghadapi badai gelombang yang begitu dahsyat. Sampai dia lari untuk turun ke bawah kapal. Dia tidur, dia takut. Dia tidak mau menghadapinya. Makanya kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, seringkali kita mendapatkan badai kehidupan kita. Kalau kita taat dan setia, badai itu kita bisa singkirkan. Badai itu kita lalui. Badai itu kita bisa hadapi.
Karena kalau kita bersama-sama dengan Yesus, apa yang terjadi? Yang ketiga, Yunus dicari oleh anak buah kapal. Lalu apa yang terjadi? Dia diundi dengan dua gambar, dua pilihan. Mau ke dunia yang lain atau pilihan yang lain. Tetapi inilah undian ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita sudah dipilih Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Jangan lepaskan panggilan itu. Tetapi Yunus, waktu dia diundi, undian itu jatuhnya apa yang terjadi, saudara? Dilempar ke laut, saudara. Jangan sampai juga badai kehidupan kita diundi. Bagaimana kita sudah melayani Tuhan dengan setia, dari masih kecil, dari masih dewasa, dari remaja sampai usia lanjut, kita dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan. Jangan sampai dilempar seperti Yunus, saudara. Ada diundi bagaimana setiap kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Waktu Yunus dilempar ke laut, poin yang ketiga, dia sudah pasrah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga melihat kehidupan kita. Apakah kita pasrah kepada Tuhan? Apakah kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan? Ada penyelamatan hari-hari ini. Ada pelindungan Tuhan hari-hari ini. Kita belajar dari Yunus. Yunus itu tidak akan dimatikan, saudara. Poin yang keempat, Yunus dimakan ikan. Ada pelindungan Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau dimakan ikan 3 hari, apakah masih hidup atau sudah mati, saudara? Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan badai kehidupan, kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yunus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dalam pelindungannya, meskipun di dalam mulut ikan paus, Yunus tidak mati. Dia dapat perlindungan daripada Tuhan. Dan dia tetap di jalannya. Dia melanjutkan pelayanannya di Niniwe. Begitu banyak orang-orang yang bertobat. Begitu banyak orang-orang diselamatkan. Bagaimana kita mau belajar seperti Yunus? Apakah kita mau kalau kita sudah dilepaskan untuk pelayanan orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang gelandangan, pemulung, orang-orang yang di bawah, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang butuh pertolongan. Apakah kita siap untuk melakukannya? Apakah kita siap untuk mengerjakan panggilan Tuhan? Hari ini kita belajar kesanggupannya. Kita siap untuk melayaninya. Kita siap untuk jangkau mereka. Kita siap kunjungi mereka yang sudah lama tidak ibadah, yang sudah lama meninggalkan Tuhan, yang sudah lama dia jauh daripada Tuhan. Kita siap untuk doain di mereka, untuk kita siap untuk kunjungi mereka, untuk kita siap memberkati mereka. Itulah pelayanan Tuhan. Supaya apa? Badai kehidupan bagi orang yang percaya, Tuhan akan melindunginya. Ini yang hari ini kita mau belajar. Bagaimana poinnya keempat? Dikatakan hidup untuk Tuhan, jaga kekudusan. Makanya kita mau belajar bagaimana hidup kita untuk Tuhan. Kalau kita hidup kita untuk Tuhan, kekudusan kita. Jaga kehidupan kita. Jaga keluarga kita. Jaga perilaku kita. Jaga bicara kita. Jaga perbuatan kita. Supaya kita tetap kudus dan tetap percaya kepada Tuhan. Intinya kita mau belajar di sini di dalam ayat Roma 12 ayat yang pertama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi jelas supaya kita jangan serupa lagi dengan dunia. Tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, budi kita, perbaikan kita, kehidupan kita. Supaya kita berubah sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi ada pilihan. Bagaimana kehendak Allah, apa yang baik. Yang baik melayani Tuhan. Mengerjakan perintah Tuhan, panggilannya.
Meskipun kita tidak bisa, tidak ada waktu, kita belum siap. Tetapi kalau sudah dipanggil seperti Yunus, kita harus siap, harus melakukan perintahnya, harus melakukan pekerjaannya. Karena itu yang sempurna di hadapan Allah. Kalau pekerjaan memang suatu hal yang harus kita lakukan, kerja sekuler kita harus lakukan. Itu panggilan, tetapi yang sempurna adalah melayani juga. Mengerjakan hal-hal panggilan Tuhan. Supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kalau kita sudah menjaga kudusan kita. Hari ini kita belajar bagaimana kita mau berubah. Supaya panggilan pembaharuan budi kita mau berubah. Tuhan memberikan kita yang terbaik. Kita juga belajar bagaimana orang yang setia, yang saleh kepada Tuhan. Yang selalu panggilannya jelas. Karena ketaatannya dan kekudusannya. Kita bisa belajar tentang Ayub. Dia orang yang saleh, orang yang kudus, orang yang diberkati Tuhan. Ujian pasti terjadi. Gelombang pasti terjadi. Ayub begitu luar biasa. Dekat kepada Tuhan. Sampai habis semua harta. Habis semua keluarganya. Tetapi dia tetap di jalan Tuhan. Meskipun kehidupannya, penderitaannya, tubuhnya yang begitu banyak penyakitnya. Tetapi Tuhan pelihara dia. Nyawanya juga tidak diambil. Tetapi semuanya dipulihkan. 2 kali lipat saudara berkat Tuhan. Hari ini belajar bagaimana berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir. Kita belajar bagaimana tentang kasihilah sesamamu. Karena di sini jelas kalau kita sudah mengasihi sesama kita. Kita harus saling mengasihi. Ada orang yang membenci, menganiaya kita tetap doain mereka. Kadang-kadang kita takut untuk doain mereka, karena kita sudah dianiaya, sudah dicaci maki. Tetapi berani nggak kita doain untuk musuh kita? Di ayat yang Matius 25 ayat 40 jelas dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini kamu telah melakukan untuk aku. Jadi kasihilah sesama kita. Apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang hina, yang memang miskin, yang menderita. Kita memberikan yang terbaik untuk mereka. Kita bantu untuk mereka. Kita berbuat baik untuk mereka. Supaya apa? Ini panggilan Tuhan. Kadang-kadang kita takut untuk melayani. Apalagi banyak sekali penyakit yang memang hari-hari ini Omikron yang terjadi. Kita seringkali takut. Kalau kita sudah dalam panggilan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Nggak mungkin kita dihinggapi berbagai penyakit. Kalau memang kita komitmen memelayani Tuhan, mengasihi saudara kita yang membutuhkan, yang memerlukan, yang dapat kunjungan-kunjungan khusus untuk mereka. Mari kita ambil bagian. Karena Tuhan pasti memelihara kita, melindungi dan menjaga kita sepanjang hidup kita. Saya kasih satu poin ayat khusus hari ini, di mana Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaknya engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Ini poin penutup saya. Biarlah kita mau belajar hari ini, hendaknya engkau setia sampai mati. Tadi tema kita adalah taat dan setia. Dan poin yang penutup, kita mau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Tuhan sendiri yang memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Dia adalah orang yang memberi kehidupan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah yang melindungi dan memelihara dan memberkati kita.
Kalau kita mau melayani Tuhan sampai mati, dikatakan, engkau setia sampai mati, ada mahkota yang kita terima hari-hari ini. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini, kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kami telah banyak mendengar firman-Mu tentang bagaimana kami tetap taat dan setia kepada Engkau. Walaupun badai datang dalam kehidupan, kami tetap setia ya Tuhan. Ada beberapa hal yang kami terima hari ini Tuhan, di mana iman yang teguh kepada Engkau, patuh dan taat kepada Engkau, mulai dari perkara kecil, kami mau melakukannya. Hidup untuk Tuhan, jaga kekudusan, dan kasihlah sesamamu. Itu yang memberikan kami Tuhan Yesus hari ini, makanan rohani kami, supaya kami boleh melakukan yang terbaik Tuhan, supaya kami tetap setia sampai mati, supaya apa yang menjadi kehidupan kami akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal datang daripada Engkau. Biarlah Tuhan Yesus ajarkan kami Tuhan Yesus untuk memberkati mereka, melakukan apa yang panggilan daripada Engkau Tuhan. Berkati gerejamu Tuhan, berkati juga jemaat, pengerja, hamba-hambamu Tuhan, yang pagi hari ini kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Di mana pagi hari ini Tuhan, Engkau masih berikan kami kesempatan, kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, semula karena kasih kemurahan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan, terlebih di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hadapan-Mu, materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menaburkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat bawah daripada Engkau atas hamba-Mu. Berkati seluruh kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, kembali kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah satu-satunya perlindungan yang sesungguhnya bagi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara seluruh kehidupan jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, bahwa setiap umat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan mereka kekuatan Tuhan. Di dalam permasalahan mereka Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepenuhnya umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang setia melayani pekerjaan-Mu Tuhan di online ini Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka di dalam seluruh aspek kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan menyediakan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami katakan bahwa Engkaulah kepala atas gereja Tuhan menyediakan. Engkaulah pemimpin atas gereja ini, Engkau ambil semuanya Tuhan. Dalam saat ini Tuhan, Engkau percayakan Tuhan bagi hamba-Mu Yesus Tuhan. Engkau melihat seluruh kelemahan kekurangan hamba-Mu Tuhan, keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas itu Bapa memperlengkapi Yosua Tuhan, sehingga Yosua Tuhan dapat melanjutkan pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan di gereja TM Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Yosua, berkati Kiki Tuhan menjadi istri penopang bagi Yosua Tuhan. Marilah Roh Kudus Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya di gereja Tuhan menyediakan ini Bapak. Kami rindu Tuhan Engkau terus persatukan kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk membangun
kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Bapa. Jadikan setiap mata hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahkan mengaku bahwa Yesuslah Mesias mereka cari selama ini Tuhan. Bahkan dari tempat ini Tuhan kami berdoa terus atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Karena kami percaya tidak ada Allah lain yang sanggup memulihkan bangsa ini selain daripada nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus adalah kelepasan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami percayakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa kuasa Allah yang sanggup memulihkan bangsa ini. Berkati pemerintahan kami Bapa, berkati keamanan bangsa kami, berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati BPD BPH Tuhan, mari Allah Roh Kudus Engkau pakai seluruh hamba-hamba yang Tuhan percayakan di tempat itu Bapa, sehingga Tuhan lewat hamba-hamba ini Bapa, Banten boleh dituai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus dengan Allah Roh Kudus menyertai kau dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang sudah menerima berkat dengan iman percaya, kita katakan sama-sama, amin.